Dan kita akan melihat firman Tuhan saat ini. Kita akan melihat firman Tuhan bersama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang tidak asing bagi kita, ya. Kita akan melihat ayat yang pasal 6, kita lihat bersama-sama ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-34. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, semua kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34. 2-3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan duduk. Saya berikan tema firman Tuhan saat ini adalah miliki karakter kerajaan. Ya, jadi miliki karakter kerajaan. Saudara, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini di mana orang-orang mulai mengeluh dengan keadaan, ya, dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sehari-hari mereka harus menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Nah, kalau kita melihat, ya, memiliki karakter kerajaan berarti kita ini adalah bagian daripada kerajaan Allah. Ya, kita ini adalah bagian daripada kerajaan Allah. Kenapa? Karena memang kita ini adalah anak-anak raja. Amin. Anak-anak raja. Nah, kalau kita dikatakan miliki karakter kerajaan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita setiap hari kita menjalani hari-hari kita selalu berkata, aduh aku ini miskin, aku gak punya apa-apa. Nah, ini bukan satu karakter dari seseorang yang memiliki status dia itu adalah warga kerajaan. Walaupun kita ada di bumi, kita tidak memutuskan atau hubungan kita dengan raja itu tidak terputus. Kita adalah anggota atau warga kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang miskin dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kemiskinan itu bukan dimulai dari tubuh atau fisik kita. Tapi kemiskinan itu dimulai dari mental kita. Karena orang bisa berkata dia gak punya apa-apa walaupun dia punya rumah. Orang bisa berkata bahwa dia gak punya apa-apa walaupun dia bisa pakai baju, bisa makan. Itu dari mental seseorang. Bagaimana dia punya mental, dia ini adalah orang yang menderita, orang yang tidak punya apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata penilaian terhadap diri sendiri itu menempatkan kita, apakah kita ini warga kerajaan Allah atau bukan. Karena seringkali kita menilai diri kita, bukan orang lain yang menilai, tapi kita terlebih dahulu menilai siapa kita. Sayang diri, saya gak punya apa-apa dan lain sebagainya. Bersyukur saudaraku, kita masih bisa menikmati fasilitas-fasilitas kerajaan. Amin. Kita masih bisa menikmati fasilitas-fasilitas kerajaan. Allahku akan memenuhi. Amin. Semua kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wow, luar biasa. Allah kita kaya, Allah kita penuh dengan kemuliaan, dan Dia akan memenuhi setiap kebutuhan
Tuhan kita seturut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki karakter kerajaan, ya, berarti saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ada dalam pikiran kita tanamkan bahwa saya ini menderita, saya ini sakno, ohnya panjang banget gitu ya. Saudara, miliki pikiran bahwa saya adalah anak-anak kerajaan. Berarti kita menikmati apa? Fasilitas kerajaan. Merasa paling malang, merasa butuh dikasihani, itu bukan karakter kita sebagai anak-anak kerajaan. Anak raja loh. Masa sih kita berkata bahwa aduh kasihan aku. Hei, kita punya Bapa, Dia punya segalanya, amin. Dia punya segalanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kita tanamkan dulu di dalam hidup kita. Ya. Kalau dikatakan tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau sampai saat ini kita berkata bahwa saya ini kurang, saya ini miskin, saya ini tidak punya, saya ini malang dari orang lain, lebih kurang dari si A, si B, si C, teman-teman ini dan itu, kita merasa bahwa kita kurang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita salah mencari kerajaan itu. Kita salah mencari kerajaan. Kita tidak mencari kerajaan Allah, tapi kerajaan dunia. Karena kerajaan dunia selalu menghasut pikiran dan hati kita. Kamu kurang. Ayo. Kamu belum diberkati. Itu adalah hasutan kerajaan dunia. Kalau ayat 32 ya dikatakan atau kita baca dari ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari. Kita perhatikan, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Bapak kita, Dia raja loh. Kalau Dia raja, kita ini adalah anaknya. Berarti kemanapun kita pergi, percaya ada fasilitas raja dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita sering menilai diri kita, ya. Kita ini adalah orang yang tidak menikmati setiap janji-janji Bapa. Jangan kita menempatkan diri kita ini orang yang paling malang. Kalau kita menempatkan diri kita orang yang paling malang, sebenarnya yang miskin itu jiwa kita, bukan tubuh kita. Tapi yang miskin itu jiwa kita. Karena di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ini yang membawa kita, ya, yang membuat kita terpuruk. Sakno, kamu memang seperti itu. Mulailah kita menyalahkan orang lain. Itu kaya tapi sombong. Gak mau pedulikan orang lain. Dia itu kaya tapi sombong, pelit. Mulai kita menyalahkan orang lain. Ya. Mulai kita menyalahkan orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Kalau apa yang kita perlukan ya belum kita nikmati, belum kita dapatkan. Jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan anak, jangan menyalahkan saudara. Tidak perlu. Karena apa? Masing-masing pribadi kita itu ada jaminan fasilitas kerajaan. Amin. Jadi gak perlu nyalahin orang. Karena kita mau bangun kemiskinan itu dalam jiwa kita. Jangan berhenti. Firman Tuhan katakan kalau gak kerja gak makan. Ya kan? Kalau gak kerja gak makan. Ada jaminan Allah, ada jaminan kerajaan. Tetapi bukan berarti kita nyantai-nyantai jadi anak yang malas. Tapi saya bersyukur jemaat Tuhan sini rajin-rajin semuanya. Amin. Semangatnya luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Aminnya amin sungguh-sungguh, jangan fales. Amin. Amin. Yes, itu jadi, ya. Amin itu ya, dan amin itu berkuasa dalam setiap perkataan kita. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, miliki karakter kerajaan. Tetap bangkit, maju untuk menang. Ya. Miliki karakter kerajaan, ya. Itu berarti kita memiliki karakter seorang pahlawan. Kita ini pahlawan dalam keluarga kita. Ya. Dalam segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel, coba kita buka ya. Kita buka bersama-sama. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Saya rindu kita melihat bagian dari ayat ini. Iya. Kita lihat bersama-sama 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-17 kita baca ya. Kita menyimpang sedikit dari ayat yang kita baca tadi dalam Matius. Kita lihat di dalam 1 Samuel 16, kita lihat bersamaan mulai dari ayat 17. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi yang dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud ketika dibilangin seperti ini, ya, oleh salah satu ajudan daripada Saul. Di sini dia dikatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Dikatakan ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Daud belum mengalahkan Goliat. Daud belum berperang melawan Filistin. Belum. Daud belum dielu-elukan oleh bangsa Israel bahwa dia menang sebagai pahlawan. Belum. Tapi dia adalah seorang gembala domba. 2 atau 3 ekor. Sampai lupa. 2 atau 3 ekor gitu. Firman Tuhan bilang 2 atau 3 ekor. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud ini belum masuk dalam medan peperangan. Daud ini belum memakai ketopong, belum memakai perisai, belum masuk ya memimpin pasukan, belum. Tapi auranya dia sebagai seorang pahlawan itu ada. Kenapa?
Karena dia setia. Ya, dia adalah sosok yang menghargai apa yang dipercayakan. Dia adalah seorang yang rendah hati. Dia adalah sosok yang berjuang ketika dombanya 2 atau 3 ekor itu diserang oleh serigala. Berjuanglah apa yang dipercayakan kepada kita saat ini. Perjuangkan itu. Jangan pernah anggap remeh apapun, sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada saya pribadi dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lakukan dengan setia. Amin. Lakukanlah dengan setia. Ternyata itu juga adalah salah satu karakter kerajaan Allah. Orang yang gak setia dalam kerajaan langsung di-outkan. Bahkan bisa digantung. Ya. Orang yang tidak setia di dalam kerajaan, yang aras-arasan, yang suam-suam kuku, itu di-outkan. Bahkan bisa digantung, dihukum mati. Kesetiaan itu penting. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, si Daud, dia dikatakan seorang prajurit, ya, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah karakter kerajaan. Karena apa? Dia dipilih menjadi raja. Ya, dia dipilih menjadi raja, menggantikan Saul. Dia taat. Ya. Daud taat. Oleh sebab itu tetap bangkit maju untuk menang. Udah, kita jangan saling menyalahkan. Istri salahkan suami. Suami salahkan istri. Orang tua salahkan anak. Anak salahkan orang tua. Kita menyalahkan teman-teman kita. Teman-teman menyalahkan kita. Karena ada bagian-bagian yang tidak tercapai keinginan-keinginan kita. Stop saling menyalahkan. Tidak perlu. Mari masing-masing kita bangkit memperbaiki diri kita. Amin. Memperbaiki karakter kita, karakter kerajaan. Supaya kita layak menjadi warga kerajaan surga. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin orang-orang bisa berkata bahwa sekian banyak, ya, dari serentetan anak-anak Tuhan, banyak yang mulai mundur. Mungkin orang-orang bisa berkata begini, ngapain kamu bertahan? Ngapain kamu setia sama Tuhan? Toh hidupmu gitu-gitu aja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangkit. Amin. Mari bangkit, maju untuk menang. Musuh terbesar itu bukan istri, bukan suami, bukan orang tua, bukan anak-anak, bukan rekan kerja, bukan orang-orang di sekitar kita, tetapi diri kita sendiri. Itu. Diri kita sendiri kok. Jangan pernah kita katakan begini, iya saya nggak bisa baca firman karena ada teman misalnya ya yang selalu datang gangguin aku. Diri kita kan bisa memanage, ya kan? Diri kita kan bisa berkata bahwa maaf ya, saya punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, atau maaf ya, saya punya waktu doa saat ini.
Bisa. Tapi kita selalu berkata, tapi sungkan. Nah itu, diri kita sendiri kok musuhnya. Kalau kita ngomong teman kita bisa ngerti kok. Tapi diri kita yang gak mau, yang membatasi itu. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari menang dari diri sendiri. Ya, menang dari diri sendiri, taklukkan diri kita sendiri. Biarlah kita hidup dalam firman Tuhan. Ya, taklukkan diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita selalu berkata bahwa saya tidak punya apa-apa. Ya, taklukkan diri kita sendiri. Saya diberkati. Saya diberkati oleh Tuhan. Tapi saya nggak punya. Kamu masih bisa makan? Gitu ya. Misalnya kalau teman-teman ada yang ngomong seperti itu, tapi kan kamu masih bisa makan. Kamu masih bisa hidup, masih kuat kok. Itu berkat Tuhan. Masih bisa nafas, masih. Itu berkat Tuhan. Kamu diberkati. Ya. Jadi ketika ada orang yang datang, aduh saya susah. Oh iya sama, aku juga susah banget. Ya. Jangan kita katakan bahwa tidak punya apa-apa. Atau kita berkata begini, dia sana kok lebih diberkati dan saya tidak. Atau saya kok tidak seperti dia ya. Kita selalu membanding-bandingkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jangan salah alamat. Jangan cari kerajaan lain dulu. Jangan cari kerajaan lain. Tapi carilah kerajaan Allah. Karakter kerajaan Allah. Menabur. Ya, menabur. Itu karakter kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberkati kita dan kita tidak kekurangan. Kadang-kala yang membuat kurang itu keinginan, bukan kebutuhan. Ya enggak? Keinginan kita yang membuat kita merasa tidak diberkati. Ketika kita menabur, jangan kita tunggu ada berkat-berkat, banyak kelebihan-kelebihan baru kita mau nabur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu orang bawa satu bungkus nasi aja, berkati orang yang kita ketemu yang butuh. Nasi ada kok, nasi 12.000 ada. Mungkin bagi kita, ya itu gak berarti 10.000 itu. Tapi bagi orang lain mungkin berarti. Nabur. Amin. Nabur. Jangan sampai sudah megang ya. Sudah megang ini. Sudah megang ini. Terus apalagi ya. Sudah megang. Semuanya diambil. Tangan dua gak cukup. Bila perlu dijepit lagi. Ya, berikanlah kepada orang lain di sekitar kita yang membutuhkan. Amin. Saya mau jemaat Tuhan belajar menabur di dalam kekurangan. Ya. Saat kita ngasih bukan karena kita sudah gak butuh. Tapi ini loh, hati kerajaan. Ya. Hati kerajaan. Berbagi. Nabur. Nabur. Saudara, ketika hati kita berkehendak, punya kerinduan untuk nabur, Tuhan siapkan benih itu. Amin.
Tuhan siapkan benih itu. Kalau kita melihat dalam Markus 12 ayat 43 sampai 44, Saudara, di situ kita akan melihat bagaimana seorang janda. Ya, ini gak asing lagi buat kita. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya, ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Dan penilaian kerajaan turun. Ketulusan hati dalam memberi. Walaupun itu kecil, tapi hatimu memberi dengan rasa syukur, dengan hati yang besar, dengan hati yang luas. Aku mau memberi, mempersembahkannya. Itu nilainya besar di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memberi itu bukan selamanya uang. Ya. Memberi itu bukan selamanya berbicara tentang uang, tentang duit. Bukan. Hidup kita. Ya. Dengan segala keterbatasan. Kita kan kerja capek. Bapak Ibu Saudara sekalian kerja capek. Dalam keterbatasan itu. Tapi kita mau datang kepada Tuhan. Ya. Kita mau mempersembahkan dengan tulus hati, dengan hati yang rasa haus lapar akan Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Amin. Siapa yang datang kepada Dia dengan rasa haus dan lapar, maka dia akan dipuaskan. Tapi kalau kita datang dengan biasa-biasa saja, kita akan berkata bahwa saya tidak menerima apa-apa. Enak. Karena sudah kekenyangan dengan hal-hal lain yang kita bawa. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan rasa haus lapar, wow, luar biasa. Kita akan dipuaskan. Ya, kita akan dipuaskan. Menabur. Ya. Menabur ini adalah salah satu karakter dari kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah meresponi kebutuhan. Tidak. Walaupun Tuhan tahu apapun itu yang engkau butuhkan, yang Bapak Ibu Saudara sekalian butuhkan, Tuhan tahu. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan iman kita. Ya. Tuhan lebih tertarik dengan iman kita. Jadi jangan kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, bayar ini, kita mulai sebutkan, kita mulai list semua, ini Tuhan, ini, semua kita hadapkan kepada Tuhan. Saudara, saya berkali-kali katakan bahwa momen yang luar biasa bagi saya pribadi, dan saya mau katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat 1 detik pun. Itu saya pegang sampai sekarang. Yaitu tentang plafon, mau bayar gak ada duit. Ya, itu. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat 1 detik pun. Ya. Jadi ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Saya katakan, Tuhan, saya butuh ini. Sebenarnya Tuhan kan gampang banget kan.
Ya kan? Tuhan itu kan punya salurannya luar biasa. Seluruh dunia ini punyanya Tuhan. Bisa dong dibuka salah satu keran, langsung masuk transferan, iya kan? Bisa banget. Tapi waktu itu saya fokus kepada kebutuhan. Tuhan, ini loh Tuhan. Nol, tidak ada. Tapi ketika saya mulai berkata, aku percaya ini urusanmu Tuhan. Saya tulis dan ini Tuhan. Saya percaya engkau tidak pernah terlambat. Telepon bunyi. Tuhan gak meresponi kebutuhan, tapi iman kita. Amin. Saudara, saya tergerak, kita baca di dalam Markus. Ya, coba kita lihat. Markus 7. Coba. Ayatnya yang ke-24. Ini tentang seorang wanita, ya, perempuan Siro Fenisia yang percaya. Dia ini sudah kepepet. Ya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar daripadamu. Kata-kata wanita itu yang diperhitungkan Tuhan. Bukan Tuhan meresponi langsung anaknya kerasukan setan. Oh ya, nanti saya akan menjamah dia, saya akan menyembuhkan dia. Tapi Tuhan meresponi kata-kata. Lebih jelas lagi, coba lihat dalam Matius 15. Coba, Matius 15 ayat 21. Coba lihat ya, kita sama-sama melihat Matius 15 ayatnya yang ke-21. Nah, kita baca bersama-sama. Bagian-bagian yang bagian 27 aja, 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Iman. Ya, saya sering katakan bahwa iman itu adalah mata uang kerajaan. Iman. Iman itu adalah mata uang kerajaan. Jadi kita mau apa? Tuhan lihat iman kita. Amin. Tuhan lihat iman kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semuanya itu apa aja ditambahkan kepadamu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kita baca Yohanes 15 ayat 7. Kita baca sama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ini firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin saudara. Ini firman Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan. Jadi ketika kita ada di dalam firman, ya, tinggal di dalam Dia, percayalah
bahwa dalam keadaan sesulit apapun kita akan tetap berbuah. Amin. Kita akan tetap berbuah. Kita akan tetap bersinar. Ya. Sesulit apapun. Karena apa? Itu jaminan kerajaan Allah. Ya. Itu adalah jaminan kerajaan Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu tempat di mana Dia harus bawa kita. Di tempat yang tepat. Entah itu di ketinggian atau di kerendahan. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Miliki karakter kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau belajar menaruh hati kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau belajar mengutamakan Engkau di dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami. Biarlah Engkau yang ada di depan kami, Engkau yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami berjalan menurut dengan firman-Mu. Biarlah kami mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan hamba berdoa secara khusus buat umat-umat Tuhan yang tidak sempat hadir Tuhan. Tuhan Engkau jamah setiap hati. Tuhan tolong, oh Tuhan, biarlah mau kembali datang untuk membawa hati di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan dari umat-umat Tuhan, apapun yang dikerjakan Engkau buat berhasil ya Tuhan. Segala penghalang-penghalang dari pekerjaan yang dilakukan umat-Mu Engkau selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami berdoa secara khusus buat pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan jajarannya untuk mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi bangsa dan negara ini. Aparat keamanan TNI Polri Tuhan, apapun itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Tuhan agar mereka dapat bekerja dengan benar ya Tuhan. Segala penghalang yang ini mengacaukan bangsa kami, yang ingin memecah belah bangsa kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkuasa ya Tuhan. Kota kami ada di dalam pagar perlindungan Allah. Biarlah Engkau yang memberkati kota ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu, Engkau memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, Engkau memberkati Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai, tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita Allah yang tidak terbatas. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin Tuhan.